Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alia Salwa Salsabil, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu kajian dalam ilmu kejiwaan yang sudah dikenal sejak abad 19, seperti di Jerman tahun 1875 Masehi. Kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu jiwa walaupun dalam bentuk sederhana. Pada pertengahan abad ke-20, kajian mengenai kesehatan mental sudah jauh berkembang dan maju dengan pesat sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern. Kesehatan mental sebagai ilmu yang praktis dan banyak dipraktikkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam bentuk bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan individu. Misalnya dalam rumah tangga, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, dan dalam masyarakat. Pada awalnya, kesehatan mental hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak diperuntukkan bagi setiap individu pada umumnya. Namun, pandangan tersebut bergeser sehingga kesehatan mental tidak terbatas pada individu yang memiliki gangguan kejiwaan, tetapi juga diperuntukkan bagi individu yang mentalnya sehat, yakni bagaimana individu tersebut mampu mengeksplor dirinya sendiri, kaitannya dengan bagaimana ia berinteraksi dalam lingkungan sekitarnya. Adapun dalam Al-Quran dikatakan, Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terjemahnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tafsirnya, kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. Sejarah tentang kesehatan mental dibagi atas zaman prailmiah dan zaman modern. Zaman prailmiah terbagi menjadi zaman animisme, yakni kepercayaan mengenai jiwa yang dikuasai oleh roh-roh atau dewa-dewa, dan zaman naturalisme, yakni gangguan fisik dan mental merupakan akibat dari alam, bukan disebabkan oleh pengaruh roh atau dewa. Yang kedua yaitu zaman modern. Pergeseran paham animisme atau irasional dan tradisional ke arah sikap dan pengobatan yang ilmiah, yaitu rasional. Pengobatan ilmiah terhadap gangguan mental terjadi saat berkembangnya psikologi abnormal dan psikiatri di Amerika. Pada tahun 1783, terjadi perubahan yang luar biasa dalam sikap dan cara pengobatan terhadap orang yang memiliki gangguan mental. Pada saat itu, Benjamin Rush menjadi staf medis di Rumah Sakit Pennsylvania dengan 24 pasien yang dianggap lunatics, yakni orang yang mengalami gangguan atau orang gila atau sakit ingatan. Ia melakukan usaha dalam memahami orang-orang yang menderita gangguan mental dengan cara menulis artikel, koran, ceramah, dan pertemuan lainnya yang pembahasannya tentang gangguan mental.
13 tahun kemudian, Rush membangun rumah sakit yakni tahun 1796 yang dikhususkan bagi penderita gangguan mental. Ruangan untuk pasiennya pun dipisah antara pasien laki-laki dan perempuan. Perkembangan kesehatan mental selanjutnya dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi dari tokoh perintisnya, yaitu Dorothea Lynde Dix dan Clifford Whittingham Beers, di mana Beers merupakan mantan pasien di beberapa rumah sakit jiwa yang berbeda. Selanjutnya, kedua tokoh ini lebih menekankan pada pencegahan gangguan mental dan pertolongan yang diperuntukkan bagi orang-orang lemah dan miskin. Gerakan-gerakan dalam kesehatan mental secara formal mulai muncul pada tahun 1909. Dalam dekade 1900 hingga 1909, beberapa organisasi berkaitan dengan kesehatan mental yang telah didirikan, misalnya American Social Hygiene Association dan American Federation for Sex Hygiene. Perkembangan gerakan-gerakan dalam bidang kesehatan mental tak terlepas dari jasa Clifford Whittingham Beers. Pengalamannya yang luas dalam bidang pencegahan dan pengobatan gangguan mental dengan cara yang manusiawi, sehingga ia dinobatkan sebagai the founder of the mental hygiene movement. Organisasi mental hygiene mengalami perkembangan terus-menerus secara signifikan. Pada tahun 1950, didirikan National Association for Mental Health yang bekerja sama dengan organisasi swadaya masyarakat lainnya, yakni National Committee for Mental Hygiene, National Mental Health Foundation, dan Psychiatric Foundation. Perkembangan gerakan mental hygiene sangat pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya lebih dari 1.000 gerakan kesehatan mental di Amerika Serikat pada tahun 1975. Pada belahan dunia lainnya, kesejahteraan mental harus digalakan oleh the World Federation for Mental Health dan the World Health Organization yang merupakan gerakan terkait kesehatan mental. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.